Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat, Islam, iman dan ihsan dan tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang kelak akan memberi kita syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik. Sebelumnya, terima kasih kepada adik-adik yang telah hadir di ceramah kali ini. Di sini saya Dinar Sulis Al-Saifi akan berceramah mengenai keutamaan sholat berjamaah. Sebagaimana telah banyak orang yang melaksanakan sholat tetapi tidak begitu mementingkan sholat berjamaah. Padahal Rasulullah SAW telah tegas menyuruh kepada manusia agar melakukan sholat berjamaah, sebagaimana tegasnya beliau kepada kita menyeru mengerjakan sholat, seperti seperti hadis yang telah diriwayatkan oleh Malik, Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Nasai At-Targhib yang bunyinya itu Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah. Artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat dengan berjamaah 27 kali lebih baik daripada salat sendirian. Hadis riwayat Malik, Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Nasai At-Targhib. Lalu apabila melaksanakan sholat berjamaah dengan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengapa tidak melaksanakan dengan cara berjamaah di masjid yang pahalanya dilipat gandakan sebanyak 27 kali atau 28 kali? Mengapa kita begitu bodoh dengan melepaskan keuntungan yang 27 kali dengan 27 kali lebih besar dengan tambahan usaha sedikit? Tetapi tidak begitu banyak kaum muslimin yang menghiraukan keuntungan-keuntungan yang dijanjikan untuk amalan-amalan agama. Ini bisa terjadi karena kita kurang mempedulikan agama Allah serta janji-janjinya di akhirat. Sayang sekali kita lebih suka bekerja keras untuk mendapatkan keuntungan dunia yang tidak seberapa, sementara kita tidak begitu peduli dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh di akhirat nanti. Bahkan kita menganggap suatu kerugian apabila melaksanakan sholat berjamaah di masjid karena kita harus menutup toko atau meninggalkan pekerjaan kita, atau kita harus berhenti belajar, ya kan? Karena itu akan merugikan kita, kan? Kita berpikir seperti itu. Alasan-alasan seperti ini itu tidak menjadi halangan bagi mereka yang tertanam kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya dan meyakini segala firman-firman-Nya serta menyadari akan berkah dari pahala yang dijanjikan di akhirat nanti. Mengenai orang-orang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakati yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Yang artinya, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, mendirikan sholat dan membayar zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan berguncang. Quran Surah An-Nur ayat 37. Lalu disebutkan dalam sebuah hadis, orang-orang yang selalu pergi ke masjid, maka malaikat-malaikat akan menjadi sahabatnya, mengunjunginya apabila ia sakit dan membantunya dari segala urusan. Kalian sering kan sholat berjamaah di masjid? Nah, nanti malaikat-malaikat insya Allah akan mengunjungi kalian ketika kalian sakit atau ketika kalian sedang merasa kesusahan. Jadi jangan males pas lagi sholat di masjid, apalagi pas lagi sholat di masjid pengennya pulang baik, ya gak?
Terus ada lagi yang menjelaskan bahwa dalam hadis yang menerangkan bahwa pahala 25 itu bukan sebagai tambahan tetapi pelipat gandaan menjadi 25 kali sehingga hitungannya dapat menghasilkan 33.554.332 derajat. Betapa besar rahmat yang Allah berikan dan pahala dan juga pahala. Namun jika satu sholat saja ditinggalkan maka dosanya adalah satu hukum. Pahalanya besar, dosanya juga besar. Siapa yang pernah ninggalin sholat? Semuanya. Gak boleh tinggalin lagi ya karena pahalanya besar. Apalagi pahala sholat berjamaah. Lalu maka tidak mustahil jika pahala sholat pun dapat mencapai jumlah sebanyak itu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan mengenai hal itu agar kita mau memikirkan betapa pahala itu terus bertambah bagi seseorang yang telah berwudu kemudian pergi ke masjid dengan niat semata-mata hendak mendirikan sholat berjamaah. Setiap langkahnya mendapatkan pahala dan menghapuskan satu dosa. Oleh karena itu, Maulana Abdul Hayy radhiyallahu an berkata, walaupun seseorang telah melakukan sholat sendiri 1000 kali, dia tidak akan mendapatkan berkah dari sholat berjamaah. Dia bukan saja rugi karena tidak mengatakan amin bersamaan dengan para malaikat, tetapi juga mendapatkan kerugian karena tidak mendapatkan berkah dari sholat berjamaah dan tidak mendapatkan bagian doa dari para malaikat setelah sholat. Selain keuntungan tersebut, masih banyak keuntungan lainnya yang akan kita peroleh dalam sholat berjamaah. Tetapi perlu diingat, para ulama menuliskan bahwa doa para malaikat itu hanya diperoleh jika sholatnya dilakukan dengan sempurna. Jika sholatnya dikerjakan dengan asal-asalan, hingga seperti kain buruk yang dilemparkan ke wajahnya, bagaimana mungkin malaikat akan mendoakannya? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.